Kualitas bukan semata-mata hal penting untuk membuat sebuah animasi cuy, tapi pemasarannya cuy. Dan bagaimana membuat kartun tersebut atau animasi tersebut bisa ditonton banyak orang cuy ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Oke cuy, kita lanjut lagi untuk mereaksi requestan teman-teman satu persatu cuy. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video yang mana datangnya dari teman kita. Ini channel kayaknya sih channel dari Indonesia cuy ya. Hasclip ya, nama channelnya Hasclip. Di sini judul videonya sendiri itu adalah lebih bagus animasi Indonesia atau animasi Malaysia cuy. Oke, ini di sini ada tanda kutip ya, atau ya yang mana di sini membanding-bandingkan lagi cuy. Tapi di sini saya nggak mau membanding-bandingkan cuy. Di sini saya nggak mau membanding-bandingkan, tapi saya lebih lebih mencari dari segi positifnya aja cuy, bukan negatifnya. Oke, dan terima kasih buat teman kita yang request ini dari Instagram tapi nggak mau dimunculkan namanya cuy, karena mungkin video ini agak sensi gitu cuy ya. Tapi menurut saya nggak, video macam ini bukan sensi atau gimana cuy ya, karena saya setiap mereaksi ini tuh bukan untuk membanding-bandingkan cuy. Oke, dan langsung aja cuy ya, jom kita tengok videonya. Oke, lebih bagus animasi Indonesia atau animasi Malaysia? Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy, 3, 2, 1. Halo para bujang yang setia dengan Hasclip. Kita kembali lagi ke dalam rekaman video selanjutnya. Mungkin para teman-teman di sini adalah anak Indonesia yang cinta akan negara kita yang kaya raya, tanahnya yang subur, makmur dan sejahtera. Dan beberapa para bujang di sini mungkin ada yang berkeluarga negaraan Malaysia yang dimana entah sengaja atau tidak sengaja menekan tombol subscribe di channel ini. Ya, aku harap dia nggak unsub channel ini. Pada kesempatan kita pada hari ini, saya akan membandingkan sebuah hal yang banyak di sini perbandingan cuy ya, perbandingan. Tapi korang atau subscriber channel NDTK itu harus mengambil dari segi positifnya aja cuy, jangan negatifnya. Please. Kan oleh para komentator-komentator yang masih bujang mengenai animasi. Di dalam video ini tidak ada membahas satu animasi apapun, karena di dalam video ini kita akan random dan membandingkan antara animasi negara Indonesia dan animasi di negara Malaysia. Dan karena video ini agak panjang seperti panjangnya burung Anda, saya harap kalian semua tidak skip video ini. Karena saya takut ada dari beberapa kalian yang salah pengertian dari pihak satu dan pihak kedua mengenai video ini. Namun saya tidak henti-hentinya mengingatkan, di dalam video ini kalian bebas berdebat apa saja, tapi berdebatlah dengan cara yang sehat. Karena dengan cara yang tidak sehat dapat menimbulkan sirine ambulan terdengar dan tertolaknya kartu BPJS. Karena ini juga menyangkut kedua negara, saya harap kedua negara bisa saling akur tanpa perpecahan sama sekali hanya karena salah paham di video ini. Jadi kita akan membandingkan animasi-animasi di dua negara antara Indonesia dan Malaysia. Siapakah kira-kira yang paling unggul film animasi dari kedua negara ini? Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya jika kalian mendukung channel ini menuju 100.000 subscriber dengan cara menekan tombol subscribe dan berlangganan agar tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya di channel kami. Dan bagi kalian yang memiliki ide konten menarik seputar Upin dan Ipin atau animasi-animasi lainnya, bisa tulis di kolom komentar di video ini. Ide menarik dari kalian akan saya buat seperti di video ini. Simak videonya, putar intronya. Saya fokus dengan cara dia berbicara sih. Lama. Siapa mau jual? Saya belinya. Selat kabar lama. Siapa mau jual? Intronya pakai ini cuy, pakai apa? Kayaknya dialog dari film Upin Ipin cuy ya. Itu Ipin ya. Kartun animasi menjadi rebutan bagi seusia kanak-kanak, di mana di dalam animasi terdapat hiburan karena anak-anak menyukai hiburan ketimbang kerja nyata. Di Indonesia sudah banyak tayangan-tayangan animasi di luar negeri seperti kartun Malaysia, kartun Jepang, kartun India, kartun Amerika, dan kartun dasar laut yang ada apinya. Goblok, kok ada apinya?
SpongeBob itu. Kartun itu juga meliputi Upin dan Ipin, Ultraman, Shiva, Doraemon, SpongeBob, dan lain-lain lagi sebagainya. Sampai-sampai kita lupa dengan animasi buatan Indonesia sendiri. Salah satunya adalah kartun animasi Nusa. Kita sampai hari ini sudah hampir 75% melupakan animasi buatan Indonesia satu ini. Tapi sebenarnya kita sebagai warga negara Indonesia lebih mengingat satu animasi di negara tetangga, yaitu Malaysia. Kalau kita membandingkan animasi siapa yang lebih bagus, maka kita tidak akan menemukan jawabannya. Karena kedua negara ini memiliki pasar film perkartunan yang sangat luar biasa menarik dan bagusnya. Indonesia memiliki Battle of Surabaya dan Malaysia memiliki Boboiboy. Kedua negara ini saling berlawanan, tapi ada hal yang perlu kita lihat lagi. Jika kita gabungkan warga Indonesia dan Malaysia menjadi satu negara, Indonesia memiliki popularitas sekitar 268 juta jiwa pada tahun 2020, sementara Malaysia memiliki 32 juta jiwa pada tahun 2020. Artinya, jika kita gabungkan antara warga Malaysia dan warga Indonesia, maka sekarang warganya kurang lebih mencapai 300 juta jiwa pada tahun 2020. Yang jadi pertanyaan, dari 300 juta jiwa itu lebih mengenal animasi Indonesia atau animasi Malaysia? Ya, silakan jawab sendiri di kolom komentar. Menurut data yang saya survei, kebanyakan warga Indonesia menyukai dan meminati film perkartunan Malaysia, apalagi film animasi Upin dan Ipin yang sangat sering disiarkan di Indonesia. Jujur aja Ci, gue suka juga nonton Upin Ipin. Di saat bulan Ramadan tuh saya nggak mau terlewatkan gitu Ci. Anak saya juga kayak gitu. Berbeda dengan Malaysia, yang dimana warganya lebih menjunjung tinggi film perkartunan asli dari negaranya sendiri karena mereka semua mencintai produk asli negaranya. Sadarkah Anda, ternyata negara Indonesia lebih mementingkan kualitas dan keseruan film dari negara manapun itu tanpa melihat kartun buatan Indonesia sendiri. Akhirnya banyak masyarakat Indonesia yang hampir tidak tahu bahwa Indonesia memiliki kartun yang sebenarnya luar biasa karena warga Indonesia sudah terkontaminasi dengan kartun luar negeri, termasuk kartun buatan Malaysia. Bahkan saya sendiri pribadi tidak mengetahui ternyata animasi kartun Nusa dan Rara adalah kartun atau animasi milik Indonesia sendiri. Karena saya mengira dahulu Nusa adalah kartun Malaysia, namun ternyata bukan. Awalnya juga gitu di dalam ya. Merdeka.com, jika ditanya kartun animasi anak-anak yang paling populer, kebanyakan orang akan menjawab dengan serempak, yaitu Upin dan Ipin yang tayang di MNC TV setiap hari pada pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kartun animasi karya negeri tetangga Malaysia ini memiliki banyak peminatnya mulai dari anak-anak sampai kepada dewasa. Animasi yang tayang sejak tahun 2007 ini awalnya hanya ditayangkan untuk menyambut bulan suci Ramadan saja. Namun setelah melihat sambutan meriah dari masyarakat, khususnya anak-anak Malaysia, Leskopak Production sebagai organisasi yang mengorbitkan animasi dua karakter anak polos ini merambah hingga dijadikan tayangan layar kaca. Perkembangan animasi ini dapat dikatakan sangat pesat. Bahkan di Indonesia, Upin dan Ipin dapat mengalahkan kartun karya anak bangsa sendiri seperti Sopo dan Jarwo dan Keluarga Somad. Tidak hanya di Indonesia, Upin dan Ipin juga tayang di Turki pada saluran Hilal TV. Pertanyaan pun bermunculan dari berbagai kalangan soal tertinggalnya kartun Indonesia dari kartun luar negeri. Ketua Komnas Perlindungan Anak, artis Merdeka Sirot, mengatakan bahwa kartun animasi Malaysia seperti Upin dan Ipin memiliki nilai bisnis yang sangat kuat. Sedangkan kartun animasi Indonesia sendiri harus diakui lemah dalam hal tersebut. Contohnya Unyil, diakui karakter anak-anak yang satu ini tidak dihargai oleh negara sendiri. Akibatnya karakter ini lenyap secara perlahan karena hak ciptanya diakui oleh orang lain. Diakui orang lain? Inovasi dalam berbisnis juga mempengaruhi kelangsungan sebuah karya animasi seperti Upin dan Ipin yang terbilang cukup sukses dalam pertarungan di industri ini. Sedangkan animasi lokal sendiri belum menunjukkan perubahan positif. Bahkan ada beberapa karya anak bangsa yang mati tergilas oleh zaman. Nah, pendapat lain, ada yang mengatakan bahwa animasi Indonesia tertinggal jauh dengan Malaysia yang disebabkan karena Indonesia memiliki kartun yang tidak banyak disukai oleh masyarakat di dunia ini. Terutama kita akan membandingkan antara film animasi Upin dan Ipin dan Nusa. Di kedua film ini kita melihat banyak sekali pemeran-pemeran yang ditampakkan. Dan kita mulai dari animasi Upin dan Ipin. Di dalam animasinya banyak sekali masyarakat-masyarakat yang berbeda-beda. Mungkin kita harus menyebutnya, tapi saya di sini tidak berniat untuk rasis. Upin dan Ipin
Ipin memiliki teman yang beberapa memiliki perbedaan. Kawan-kawannya memiliki suku dan agama yang berbeda tanpa membanding-bandingkan suku atau agama. Sementara kartun Indonesia yaitu Nusa hanya memiliki satu agama saja, sehingga sifat toleransi dan sifat gotong royong tidak masuk ke dalam kartun ini. Dan ini mungkin menjadi penyebab salah satunya. Tapi ya terserah dari Anda, mana yang lebih masuk akal buat Anda. Nah, jadi pada intinya, animasi Malaysia lebih unggul daripada animasi buatan Indonesia karena beberapa faktor yang saya sebutkan tadi. Tapi jangan tersinggung karena ini hanya pembahasan dan bukan bermaksud menjelekkan nama baik suatu negara. Ambil positifnya, tinggalkan negatifnya. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai perbandingan kartun dan animasi. Jangan lupa subscribe dan berlangganan agar tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya di channel kami. Dan bagi kalian yang memiliki ide konten menarik seputar Upin dan Ipin atau animasi-animasi lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Ide menarik dari kalian akan saya buat seperti di video ini. Terima kasih dan sudah dulu ya. Oke. Ada-ada aja dimasukin dalam video cuy. Oke, itulah tadi sebuah video yang mana judulnya itu adalah lebih bagus animasi Indonesia atau animasi Malaysia cuy. Oke, sesuai dengan awal video kita itu saya nggak mau membanding-bandingkan gitu cuy ya. Di sini saya lebih melihat dari segi positifnya aja cuy, jangan negatifnya gitu cuy ya. Jangan saling bertengkar gitu cuy gara-gara animasi. Jujur aja cuy ya, saya sudah banyak melihat animasi-animasi yang ada di Indonesia cuy, dan harus diakui gitu ya, harus diakui dengan apa yang saya lihat juga cuy ya, memang animasi Indonesia agak ini cuy ya, agak menurun ketimbang Malaysia cuy. Malaysia udah bisa dibilang mendunia cuy ya, kalau kita lihat dari bukan dari Upin Ipin aja cuy ya, bukan dari Upin Ipin tapi dari animasi yang apa sih namanya, Bobo Boy kalau nggak salah cuy ya, Bobo Boy, dengan pokoknya masih banyak lagi kartun-kartun atau animasi yang benar-benar menurut saya itu dibuat dengan atau digarap dengan serius gitu ya. Benar banget dikatakan oleh teman kita ini tadi cuy ya, yang membahas ini tuh bahwa tingkat pemasaran yang ada di Malaysia itu lebih kuat gitu ya ketimbang animasi yang ada di Indonesia cuy. Itu benar banget. Dan satu yang saya tangkap tadi cuy, dalam kartun tersebut, dalam kartun Upin Ipin itu kan banyak menggunakan budaya atau ras agama cuy ya. Jadi itu yang membuat kartun yang satu ini tuh disukai bukan cuman Indonesia, bukan cuman di agama Islam aja gitu cuy ya, semua agama gitu cuy. Beda dengan Nusa gitu ya. Tapi sekarang anak saya lagi fokus dengan ini cuy, Omar dan Hana gitu ya dari Malaysia. Itu kalau lagu itu diputar, waduh dia kegirangan banget cuy. Kualitas bukan semata-mata hal penting untuk membuat sebuah animasi cuy, tapi pemasarannya cuy, dan bagaimana membuat kartun tersebut atau animasi tersebut bisa ditonton banyak orang cuy ya. Dan oke cuy ya, kalau kalian punya tanggapan tersendiri tentang video ini bisa komentar di bawah cuy. Kalau ingin melihat original videonya kalian bisa lihat di link deskripsi di bawah, nanti saya cantumkan di bawah cuy ya. Kalian bisa berkomentar yang baik lah cuy ya, supaya kita lebih lebih mengetahui lagi gitu ya, peranimasian di Malaysia dengan Indonesia itu seperti apa gitu cuy ya. Kalau soal animasi saya belum terlalu tahu menahu ya. Di Malaysia yang saya tahu cuman sebatas itu aja cuy ya. Oke, dan jangan lupa ya tanggapan korang bisa komentar di bawah. Dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Hendy, thank you next dan thank you next. Bye.